Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-'azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wa naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadah wal hasa 'ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ورضاه وقربه وثوابه. اللهم يا من مخالق الأمور كلها بيده وإليه يرجع الأمر كله يا فتاح يا عليم افتح لنا فتحا قريبا يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم يا فتاح يا عليم. على هذه النية وعلى كل نية صالحة وعلى نية أن الله يرزقنا الفتوح والبلوغ والرسوخ وتوبة النصوح وأن الله يرزقنا العلم والعمل ويحفظنا من الزيغ والزلل وأن الله بجاه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم يغفر ذنوبنا ويذهب عنا غير قلوبنا ويجيرنا من مضلة الفتن ما ظهر منها وبطن وأن الله يرزقنا القبول والإقبال والفوز للقاء رب العالمين بشفاعة سيد المرسلين بكرامة أولياء الله العارفين وأن الله يشرك العباد والبلاد ويرحم العباد والبلاد ويختم لنا ولكم بالحسنى. وإلى مؤلف هذا الكتاب ومعلمهم وأهل سلسلتهم ومريدهم وتابعهم ومحبهم وشارحهم وعلى من هواه أسلافنا الصالحون وإلى خطرة النبي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan nikmat sehat walafiat, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan waktu sehingga kita dapat melaksanakan kewajiban kita yaitu salat subuh berjamaah dilanjutkan dengan kajian subuh kita. Mudah-mudahan apa yang kita laksanakan pada pagi hari ini mendapat keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala, dicatat sebagai catatan amal soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala. Yang amal soleh ini mudah-mudahan menjadi wasilah, menjadi sebab mengabulkan doa-doa kita, menyampaikan hajat-hajat kita, memudahkan urusan-urusan kita, memberikan jalan keluar dari segala kesulitan kita, mengangkat penyakit kita, disehatkan badan kita. Amin. Yang sakit mudah-mudahan Allah sembuhkan penyakitnya. Yang sehat mudah-mudahan Allah jaga kesehatannya. Amin. Yang lagi pusing mudah-mudahan pusingnya hilang. Amin. Yang lagi puyeng mudah-mudahan puyengnya hilang. Yang lagi suntuk bete mikirin utang, mudah-mudahan Allah kasih rezeki biar bisa bayar utangnya. Dan yang utangnya lupa gak nagih-nagih. Amin ya Rabbal. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, alhamdulillah pagi ini kita bisa kembali silaturahmi. Allah masih beri kesempatan kita umur panjang. Pagi ini saya ingin mengangkat satu makalah dari Imam Hasan Al-Basri radhiyallahu anhu dalam kitab Nasyaiful Ibad. Itu makalah yang ke-10 dari bab yang 55. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala wa adama naf'a bihi wa
darain amin radhiyallahu anhum. Qala al-mu'allif rahimahullah anil Hasan al-Basri rahimahullah annahu qala. Dari Imam Hasan al-Basri rahimahullah bahwasanya beliau berkata, maktubun fit Taurat khamsatu ahrufin. Kata Imam Hasan al-Basri, tertulis di dalam kitab Taurat. Kitab Taurat ini kitabnya siapa, Pak? Kitabnya Nabi Musa, jangan Musa doang. Kitabnya Nabi alaihi Musa orang situ. Taurat ini kitabnya Nabi Allah Musa alaihissalam. Nabi Musa itu adalah seorang nabi yang mendapat gelar Kalimullah, orang yang berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang berkata-kata berbicara dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini panjang ceritanya, tapi dalam ilmu hakikat pertemuan Nabi Allah Musa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memang terjadi. Yaitu ketika Nabi Musa minta untuk dapat melihat Allah dengan mata zahir. Jangan kita cerita ya, kan di Bukit Tursina beliau minta bisa melihat Allah dengan mata zahir. Itu sesuatu yang tidak mungkin, karena Allah hanya bisa dilihat dengan mata batin. Perjumpaan dengan Allah, melihat Allah itu segala sesuatu yang bisa terjadi, bukan hanya nanti ketika kita mati, tapi kita masih hidup. Makanya Sayyidina Ali ketika ditanya, "Ya Ali, kau menyembah kepada siapa?" Sayyidina Ali menjawab, "Aku tidak akan menyembah kepada orang yang tidak pernah aku temui." Jadi Rasulullah Isra Mi'raj bertemu dengan Allah. Sayyidina Ali, para sahabat semuanya berjumpa dengan Allah. Bagaimana caranya? Itu panjang. Nah, tapi bisa digambarkan dari pertemuan Nabi Musa alaihissalam. Ketika Nabi Musa minta melihat Allah dengan mata zahir, maka kata Allah, tidak akan mungkin kau bisa Musa. Nah, maka Nabi Musa maksa. Akhirnya apa? Allah mazharkan, ya Allah perlihatkan. Itu kata para ulama, dengan beribu-ribu hijabnya Gunung Tursina jadi hancur. Nah, oleh para ahli hakikah bahwa Gunung Tursina itu digambarkan sebagai akunya Nabi Musa. Akunya Nabi Musa. Jadi kalau orang ingin melihat Allah, ya hancurkan dulu dirinya. Dirinya hancur dulu, baru bisa berjumpa dengan Allah. Nah, itu panjang kajiannya. Kemarin kalau nggak salah sudah saya sampaikan, sudah jelaskan ada berapa aku, ada 4 aku. Masih ingat Pak? Aku 1, aku 2, aku 3, aku 4. Aku 1 siapa? Allah. Itu aku yang sebenarnya, yang paling berhak menyandang aku, itulah Allah. Innani anallah, sesungguhnya aku adalah la ilaha illa ana, tidak ada Tuhan selain aku. Ana itu yang menunjuk, ana itu yang pantas hanya Allah.
Nah, kemudian aku dua itu ruh yang ditiupkan ke dalam manusia. Aku dua. Aku tiganya apa? Jasad. Nah, jasad kita ini aku tiga. Aku empat, jiwa. Jadi ketika roh ditiupkan ke dalam diri manusia, jasad diberikan perangkatnya, roh diberikan kemampuannya. Apa yang diberikan? Wa ja'ala lakumus sam'a wal absar wal af'idah. Manusia dikasih jasad, bentuknya telinga, bentuknya mata. Tapi roh dikasih kemampuan mendengar, melihat. Jadi mata manusia melihat, kuping manusia mendengar, yang mendengar dan melihat itu hakikatnya adalah roh kita. Mana buktinya Pak Ustaz? Ya mayat, kupingnya masih ada nggak? Orang meninggal masih ada kupingnya Bu? Masih. Tapi dipanggil dengar nggak? Orang meninggal, mati, mayat, matanya masih ada tapi nggak bisa melihat. Berarti yang lihat bukan mata, yang melihat bukan telinga. Nah, itu yang perangkat yang dikasih oleh Allah kita hidup di dunia ini. Dari apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, itulah jadi apa yang namanya pikiran, apa yang namanya emosi, dan apa yang namanya ego. Itulah aku empat. Itu yang disebut dengan jiwa. Jiwa. Jadi aku satu Allah, aku dua jasad, roh, aku tiga jasad, aku empat pikir apa namanya jiwa. Ini apa ini Pak nih? Ulangan duluan. Nanti ujian Pak. Aku satu siapa? Aku dua, roh, aku tiga, aku empat, jiwa. Jiwa itu adalah apa yang kita pikirkan, apa yang kita rasakan, emosi, apa yang kita jadi ego kita. Dari mana munculnya jiwa? Dari apa yang kita lihat dan apa yang kita dengar. 3, 4 jasad dan jiwa ini dunia. Coba ya, 3 dan 4 jasad dan jiwa itu dunia Pak. 1, 2 Allah dan roh kita itu akhirat. Makanya ketika bicara dunia dan akhirat, orang yang cinta dunia itu adalah orang yang kehidupannya hanya mencintai kenikmatan-kenikmatan yang sifatnya jasadiah dan sifatnya jiwa. Apa yang kita pikirin, apa yang emosi kita, kemudian ego kita. Nah, makanya orang yang masih cinta dunia itu adalah orang yang 3, 4. Sedangkan akhirat itu orang yang sudah berjalan ke akhirat sudah masuk pengenalan kepada aku dua dan aku satu. Jadi sudah rohnya sudah mulai hidup. Rohnya hidup, kemudian dari rohnya dia sudah tahu siapa dirinya yang sejatinya. Karena roh ini berasal dari Allah. Wahyukan min ruhi, dari ruhku kata Allah. Bukan aku tiupkan roh, tapi aku tiupkan min ruhi, dari rohku. Jadi roh itu bersumber dari Allah. Nah roh ini sudah berjumpa dengan roh. Di mana? Di alam yang namanya alam lahud. Itulah diciptakannya roh kita di alam lahud. Kalau menurut Imam Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, ada beberapa alam. Yang pertama alam lahud, kemudian turun ke alam jabarut. Ya Pak, manusia itu diciptakan di alam lahud, kemudian Allah turunkan ke alam jabarut, kemudian Allah turunkan ke alam malakut, kemudian terakhir Allah kumpulkan ke alam mulki. Ya,
Alam mulki ini alam dunia kita hidup ini. Ini alam yang terendah. Makanya dalam surat apa namanya yang Watini Az-Zaitun, summa radadnahu asfala qad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Kami ciptakan manusia itu dalam bentuk yang paling sebagus-bagusnya. Itu roh kita. Summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami lemparkan ke tempat yang paling rendah. Apa tempat yang paling rendah itu? Ya alam mulki kita itu. Ini tempat paling rendah dari beberapa alam. Kalau menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, alam lahud, alam jabarut, alam malakut, kemudian alam mulki. Ketika masuk alam mulki, inilah pakaiannya. Bukan yang Bapak pakai, bukan. Tapi jasad inilah pakaiannya roh ketika Allah turunkan kita di alam mulki. Itulah ketika di kandungan ibu kita, Allah tiupkan roh masuk ke dalam jasad kita, lahir bersama dengan jasad kita. Nah, oleh karenanya masing-masing alam ini, kata Syekh Abdul Qadir, itu punya surganya masing-masing. Ketika di alam lahud kita menikmati surga apa, ketika di alam jabarut itu kita menikmati surga apa, ketika di alam malakut itu ada surganya, ketika di alam mulki kita ini itu juga ada surganya. Ini ngomong-ngomong ketinggian ke Pak? Saya pernah bicara ini, soalnya diprotes, jangan tinggi-tinggi ngomongnya. Saya bilang bukan ini yang tinggi, tapi ente ini yang mainnya di bawah dulu. Ya Pak ya? Nah, kita balik lagi ya. Jadi itu Taurat Nabi Musa, ceritanya seperti itu. Jadi itu perjalanan rohani ketika beliau dipanggil di bukit Tur Sina, atau sekarang itu sering disebut Gunung apa namanya? Sinai. Gunung Sinai atau bukit Tur Sinai. Nah, makanya ketika mau naik ke bukit itu Nabi Musa diperintahkan ikhlaq na'laik, copot sendalmu. Tapi ketika Nabi Muhammad Isra Mi'raj tidak diperintah untuk melepas. Tapi Nabi Musa ketika mau berjumpa dengan Allah itu ikhlaq na'laik, lepaskan sendal. Sendal itu berapa? Dua. Sendal berapa? Dua. Artinya ada dua yang harus dilepas kalau kita pengen ketemu Allah. Itu panjang penjabarannya. Nah, apa kata Imam Hasan Al-Basri? Di dalam kitab Taurat itu tertulis 5 huruf, artinya 5 kalimat. Apa isinya? Yang pertama, innal ghaniyata fil qanah. Sesungguhnya al-ghaniyah, al-iktifa bin nafkah, kecukupan di dalam nafkah. Jadi ghaniyah itu kecukupan. Adanya di mana? Fil qanaah, di dalam menerima apa yang Allah berikan. Jadi kalau orang ditanya cukup tentang kecukupan, maka mau cari kemana juga manusia tidak akan pernah ada cukup. Makanya ada istilah punya satu pengen, punya dua pengen. Ini Nabi bilang, Pak, seandainya manusia itu dikasih satu lembah isinya itu emas, la tamanna an takuna thaniyan, maka manusia pasti berharap dia bakal punya dua lembah. Artinya sudah satu lembah yang begitu luas
itu isinya emas semua, manusia tetap berharap akan ada lembah yang penuh. Kenapa? Ya itulah tabiatnya manusia. Kalau mau cari cukup, nggak bakalan ada pernah cukupnya. Maka cukupnya di mana? Cukupnya itu ketika dia sudah mencapai qanaah. Al-qanaah itu menerima ridho dengan apa yang bil qismatillah, dengan pembagian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, apa yang sudah kita miliki itu yang lebih disyukuri, itulah qanaah. Makanya saya selalu contohkan itu, qanaah itu bukan berarti tidak boleh berusaha untuk mencari yang lebih banyak. Tapi qanaah itu dasarnya adalah mensyukuri, menerima apa yang sudah dimiliki. Kalau saya sering mengibaratkannya itu, kalau orang-orang tua itu saya dapat dari guru-guru saya bilang, bukannya tidak boleh mengejar elang yang burung terbang di atas, burung elang yang terbang di atas, tapi burung pipit yang sudah di tangan jangan dilepas. Pegang burung pipitnya boleh, kejar, berusaha nangkap burung elang. Nah, burung elang nggak dapat, masih punya yang di tangan, burung pipit. Maksudnya apa, Pak? Yang sudah ada itu disyukuri. Yang sudah kita miliki sekarang, yang sudah Allah berikan kepada kita, itu disyukuri. Bagaimana cara mensyukurinya? Memanfaatkan itu dengan sesuai dengan untuk apa nikmat itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hakikat syukur. Syarfun ni'mati lima khuliqat lahu. Melakatkan suatu kegiatan atau melakukan sesuatu yang sesuai dengan untuk apa nikmat itu diciptakan. Itu syukur. Makanya kemarin pernah saya sampaikan bahwa kunci kehidupan ini sebenarnya adalah terletak di dalam kata syukur. Syukur, Pak. Makanya di ayat Quran ini kita sudah hafal sebenarnya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Kalau kita bersyukur, nikmat itu akan ditambah. Kalau kita bersyukur, nikmat itu akan ditambah. Coba Bapak bisa bayangkan, Pak, betapa pentingnya syukur itu sebenarnya dalam kehidupan sehari-hari. Kita sudah digambarkan oleh Allah. Kita sholat berapa kali sehari? 5 kali 17 rakaat. Itu yang wajib, belum yang sunnah. Betul kan? Betul Pak? Dalam setiap rakaat yang kita baca ada suratul Fatihah. Apa kalimat yang pertama? Apa kalimat yang pertama? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Itu diulang setiap sholat kita. Belum kalau kita baca Fatihah, Fatihah buat ini, Fatihah buat itu Alhamdulillah. Pembukanya Al-Quran yang 30 juz, 114 surat, 6.600 ayat, itu dibukanya dengan kata Alhamdulillah. Coba betapa pentingnya itu Alhamdulillah. Satu. Yang kedua, setiap kita diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, disunnahkan setiap kali kita selesai melaksanakan sesuatu itu harus mengucapkan. Makanya doa-doa yang diajarkan Nabi itu ketika kita selesai ngapain saja selalu diawali dengan Alhamdulillah. Bangun tidur, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Selesai mandi, selesai keluar kamar mandi, Alhamdulillahilladzi azhaba 'anil adza wa 'afani. Selesai makan, Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Itu sebenarnya sudah selalu ditekankan
bahwa yang penting kamu itu syukur. Syukur sudah. Kurang apa lagi? Makanya itu disinggung terus di dalam surat Ar-Rahman. Fabi ayyi alaa'i rabbikuma tukadziban. Mana lagi nikmat yang kamu mau ingkari? Itu bagi dari situ nanti akan merasa kita cukup sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma yang kepengenan itulah yang munculnya dari nafsu. Nafsu itu dari mana? Dari pikiran. Pikiran dari mana? Dari mata, dari telinga. Mata melihat tetangga, waduh mobilnya baru. Akhirnya kepengen apa? Kepengen kan? Gara-gara melihat, dengar tetangga begini, dengar teman begini, dengar kepengen, itulah yang menyebabkan kita tidak pernah syukur. Karena mengapa? Selalu berharap yang lebih sehingga lupa kepada nikmat yang sudah kita miliki. Ini kan penyakit kita begitu ya Pak? Benar nggak Bu? Iya. Lupa. Makanya paling utama itu syukur. Nah, jadi ini di dalam kitab Taurat ini sudah dari zamannya Nabi Musa ini sudah ditunjukkan oleh Allah. Innal ghaniyata fil qanaah. Sesungguhnya kecukupan itu terletak kepada sifat qanaah. Nerima apa yang dihadapkan. Nerima itu maksudnya apa? Syukur. Nah, makanya sekarang di dalam mekanika kuantum Pak. Ini ilmu baru ya Pak. Apa namanya? Dulu kan fisika umum, kemudian ada fisika kuantum, dari fisika kuantum muncul menjadi mekanika kuantum. Gitu. Jadi kalau kita mau menarik Pak, alam semesta itu sebenarnya kan Allah ciptakan untuk manusia. Benar gitu? Itu maknanya laulaka lamma khalaqtul afaq. Kalau bukan karena engkau hai Muhammad, aku tidak ciptakan alam semesta ini. Nah, konteksnya di situ laulaka kepada engkau hai Muhammad. Tapi itu manusia semuanya secara umum. Bahwa sebab manusia inilah Allah ciptakan alam semesta. Kenapa? Karena manusia ini yang Allah berikan akal untuk mengenal kepada Allah. Itu manusia. Makanya yang pertama kali Allah ciptakan itu teori namanya teori Nur Muhammad. Kenapa dikatakan Nur Muhammad? Karena itulah nama yang paling pantas diberikan kepada Nur itu. Jadi kan gini Pak, dari Nur Muhammad Allah ciptakan alam semesta. Semua yang ada di alam semesta, batu, gunung, apalagi itu segala macam hewan, tumbuhan, langit, bumi, aras, semuanya, surga, neraka, malaikat, jin, setan, semuanya Allah ciptakan dari sumber yang satu namanya Nur Muhammad. Nah, dari semua alam semesta ini yang terbaik Allah ciptakan adalah manusia. Itulah tadi laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Yang terbaik manusia ini dari seluruh alam semesta. Jadi kalau ditanya mana lebih baik manusia sama batu, ya manusia. Mana lebih baik manusia sama malaikat, ya manusia. Kenapa? Ahsani taqwim. Sebaik-baik bentuk. Dari seluruh manusia, siapa yang terbaik? As-sholihin, orang-orang yang soleh. Dari seluruh as-sholihin, siapa yang terbaik? 313 nabi yang pernah diutus oleh Allah. Ya, dari as-sholihin, dari orang-orang soleh, siapa orang soleh yang terbaik? Para nabi yang 300. Dari yang 313 ini mana yang terbaik? Itu apa namanya? 25 Rasul.
Ya kan? Yang wajib kita ketahui itu 25 nabi dan rasul. Yang terbaik tuh dari 313 dulu, 124.000 nabi yang pernah Allah utus. Itu terbaiknya daripada as-sholihin, orang-orang soleh. Jadi alam semesta terbaiknya manusia, manusia terbaiknya itu orang-orang soleh. Orang soleh itu terbaiknya 124 nabi dan 124.000 nabi dan rasul. Dari 124.000 nabi dan rasul, terbaiknya siapa? 313 rasul yang pernah Allah utus. Dari 313 ini yang terbaiknya siapa? 25 nabi dan rasul. Dari 25 nabi dan rasul, terbaiknya mana? 4. Itu yang disebut dengan ulul azmi. Siapa ulul azmi itu? Ada 4 nabi: Muhammad, Isa, Musa, apa lagi? Ibrahim. Jadi 5 apa 4? 5. Sorry. 5. Ini kalau gampang, tadi saya ragu tadi 4 apa 5 karena singkatan yang saya bikin itu mimin. Kenal mimin Bu? Mimin itu yaitu ulul azmi itu Muhammad, Isa, Musa, Ibrahim, Nuh. 5. Makanya singkatannya mimin. Ini yang terbaik dari 25 nabi dan rasul. Makanya disebut ulul azmi. Dari ulul azmi siapa yang terbaik? Nabi kita Muhammad SAW. Makanya Nabi Muhammad itu disebut khairu khalqillah, sebaik-baiknya makhluk Allah. Nah, Nabi Muhammad yang terbaik. Karena apa? Ya, yang bisa menggambarkan hamba Allah yang terbaik itu ya Nabi Muhammad. Sifat-sifat Allah yang menggambarkan sifat Allah yang terbaik itu pada sosok Nabi Muhammad. Nah, karena Nabi Muhammad ini sebagai manusia terbaik, makhluk yang terbaik, maka nur yang pertama kali diciptakan oleh Allah itu dinamakan dengan Nur Muhammad, sebagai sosok sebagai nama yang paling pantas menjadi cikal bakalnya alam semesta. Jadi situ-situ ya, tadi nerangin apa ya? Iya, tahu Pak. Nah, apa itu qanaah? Imam Nawawi memberikan penjelasan bahwa qanaah itu ridha bil qismah wa sukunil qalbi inda adamil ma'lufat. Ridha dengan pembagian yang Allah berikan dan tenangnya hati inda adamil ma'lufat ketika tidak memiliki sesuatu. Jadi sesuatu yang belum dimiliki atau sesuatu yang lepas dari tangan, hati tetap tenang. Bisa begitu Pak? Bisa nggak? Insyaallah. Oh, kemarin motornya hilang kamu mau. Maling kurang ajar. Saat Bapak disalahin semuanya kan? Ya kan begitu. Nah, itu belum qanaah namanya. Kalau sudah capai qanaah itu sukunul qalb tidak makhlufan, tenangnya hati ketika ketiadaan. Ketiadaan itu baik belum mendapatkan atau yang tadinya sudah dipegang, itu makhlufan. Pernah saya sampaikan di sini juga, bisanya begitu kalau tidak ada kemelekatan di dalam hati. Tapi kalau orang yang sudah begitu melekat dalam hatinya, dia nggak bisa lagi membedakan mana dirinya dan mana sesuatu yang melekat ke dirinya. Sehingga ketika sesuatu yang melekat ke dirinya hilang, maka dia seakan-akan separuh dari dirinya ikut hilang. Ini yang kebanyakan kita kan begitu Pak, ya kan? Kenapa? Karena terlalu melekat, terlalu nempel. Harta, benda, nempelnya kuat.
jabatan, pangkat, nempelnya, status sosial, julukan, gelar yang diberikan, nempelnya, sehingga kan nempelnya begitu kuat, dia nggak bisa bedain itu mana dirinya dan mana yang nempel ke dia. Sebenarnya bukan cuma harta doang, jabatan, pangkat, gelar, panggilan orang, status, itu juga nempel di kita. Kalau bahasa kasarnya itu topeng. Sebenarnya itu cuma topeng. Contoh, kayak saya dah, jangan bapak-bapak contohnya. Ini yang dilekatkan ke saya apa Pak? Ada ustaz, ada kiai, apalagi guru, ada suami, ada bapak. Ini kan status semua topeng, benar kan? Ini sekarang saya lagi pakai topeng, lagi pakai topeng Ustaz. Maksudnya topeng bukan topeng tutupin muka, maksudnya sedang menampilkan sosok sebagai Ustaz. Ntar begitu saya pulang ke rumah Pak, istri saya nggak manggil Ustaz. Manggilnya siapa? Ayah. Ketemu anak saya, manggilnya bukan Pak Ustaz pulang, Bapak pulang, Ayah pulang. Betul kan gitu? Ketemu cucu saya, manggilnya nggak Ustaz, Engkong pulang. Tuh. Jadi topeng di rumah saja itu sudah beberapa topeng. Benar kan begitu? Ketika keluar rumah, ada yang manggil saya Ustaz, teman saya manggilnya, Lal, kemana aja? Nama manggilnya Ustaz ini. Ketemu kakak saya, jadi panggilnya bukan Ustaz, ya Lal. Ketemu adik saya, manggilnya bukan nama, Bang Kak. Itu kan topeng semua. Tuh. Makanya kadang-kadang kita nggak bisa bedain tuh mana yang topeng, mana diri kita. Begitu juga harta, sesuatu yang dilekatkan sama kita. Bilang ini rumah saya, ini mobil saya, ini motor saya, ini bini saya. Seakan-akan kita itu, padahal bukan kita. Makanya orang yang syukurul qalbi idal ma'lufat itu ketika itu terlepas, itu tidak membawa separuh jiwanya. Tapi kalau orang yang sudah begitu melekat, ketika itu hilang, seakan-akan yang separuh jiwanya hilang. Nah, itulah yang dimaksud apa tadi, syukurul qalbi indal ma'lufat, tenangnya hati ketika kehilangan. Kenapa? Itu cuma sesuatu yang dititipin doang, bukan bagian dari kita. Tapi selama ini itu seakan-akan menjadi bagian dari kita yang tak terpisahkan. Sehingga ketika itu, ini mobil saya, ketika ada orang nabrak, marahnya minta ampun. Benar kan gitu? Coba tuh sekarang kita lihat di video-video di TikTok, ya orang di jalanan marah-marah berantem sampai pukul-pukulan gara-gara senggolan. Tadi saya mau kesini di tol ya, motor sama mobil udah mau masuk, mau kabur masuk tol, kayak disuruh mundur. Kenapa? Ya mungkin senggolan atau gimana? Nah, sesuatu yang cuman di luar diri kita saja sampai begitu, itu baru disenggol Pak. Apalagi kalau hilang. Banyaknya orang yang stres ketika kehilangan jabatan, kehilangan pangkat, kehilangan gelar, kehilangan mobil, kehilangan rumah, seakan-akan itu separuh hidupnya ikut hilang. Kenapa? Karena terlalu melekat. Ini yang digambarkan Nabi Pak. Nanti ketika orang mati itu, rohnya itu ada yang dicabutnya dengan gampang, seperti mencabut rambut dari
Dari tepung. Tepung semangkok ada rambut kita tarik, rusak kan? Rambutnya rusak kan? Tepungnya rusak kan? Kenapa? Kenapa? Karena nggak nempel kan? Tapi ada juga orang yang ketika rohnya nanti dicabut oleh Allah, kata Nabi seperti mencabut kain dari pohon berduri. Pohon berduri Pak, nempel kain, kemudian kainnya kita cabut, rusak kan? Rusak, kainnya bisa jadi rusak, durinya bisa jadi kenapa? Karena udah begitu melekat. Itulah jiwa-jiwa yang melekat itu seperti itu Pak. Nah, makanya di sini dikatakan dalam kitab Taurat, innal ghaniyata fil qanaah. Qanaah, menerima apa adanya. Sadari itu bahwa itu sesuatu yang dititipkan oleh Allah. Syukurin, Allah masih percaya sama kita. Nah, kemudian yang kedua, wa inna salamata fil uzlah ay min afatil lisan. Sesungguhnya keselamatan itu adanya di uzlah, ay al-khuruj an mukhalatatil khalqi bil inqita'. Bahwasanya keselamatan itu ada pada uzlah. Pernah dengar uzlah? Pernah dengar uzlah? Uzlah itu mengasingkan diri dari makhluk. Bil inqita' dengan memutus 100% kontak dengan makhluk. Itu namanya uzlah. Ada lagi yang namanya khalwat. Pernah dengar khalwat? Kalau khalwat itu menyendiri, tidak harus mengasingkan, tidak harus putus hubungan dengan manusia, tapi menyendiri dalam satu momen. Itu namanya khalwat. Asyik dengan diri. Kalau bahasa sekarangnya itu me time. Me time. Ini waktunya saya. Ternyata me time itu penting, Pak. Me time itu penting. Dalam rangka apa? Dalam rangka kembali mengenali diri kita, kembali ke dalam diri kita. Kenapa sekarang me time itu penting? Karena itu tadi Pak, kita disibukkan dengan topeng-topeng tadi. Benar nggak Pak? Saya ustaz, saya harus berstyle sebagai ustaz, menampilkan diri sebagai sosok ustaz. Kemarin 3 tahun yang lalu saya 2 periode jabatan jadi RW Pak. Jadi Ustaz RW itu bukan di sinetron doang. Cilandak ada Ustaz RW juga. 2 periode saya jadi RW. Kadang-kadang kalau lagi di masjid pasang style jadi sebagai Ustaz, tapi ketika di kelurahan stylenya jadi RW. Tapi untungnya apa Ustaz RW? Kalau diundang tahlilan berkat Ustaz sendiri, berkat RW, jadi 2 berkat. Nah, itu topeng. Kita itu disibukkan itu saja sudah. Menjaga status kita, menjaga pandangan orang kepada diri kita. Sehingga ini yang kadang-kadang lupa kepada diri kita sendiri. Lupa kepada membahagiakan diri kita. Kita lebih senang berusaha bukan membahagiakan orang, bukan sebenarnya menciptakan pandangan orang baik kepada kita. Itu yang kita usahakan. Bahasa gampangnya itu mencari ridho dari orang lain. Itu yang kita disibukkan sehari-hari. Makanya yang namanya apa tadi? Khalwat atau menyendiri, me time, itu sesuatu yang penting buat kita. Itulah yang dilakukan Rasulullah di gua.
untuk sementara menyendiri, Pak. Bukan uzlah mengasingkan diri. Kalau uzlah itu benar-benar memutus sama sekali hubungan dengan manusia, hubungan dengan makhluk. Nah inilah yang kadang-kadang disalahartikan, bukan disalahartikan. Orang itu uzlah itu memang sesuatu yang dalam tahapan torekoh itu juga kadang-kadang, bukan kadang-kadang, harus melalui proses uzlah, Pak. Jadi kalau di dalam proses tarekat itu, di dalam menapak kita menuju ma'rifat, kita harus mengalami apa yang disebut dengan uzlah. Makanya itu yang ada namanya suluk. Kalau di Padang itu pesantren basuluk. Jadi masuk ke dalam kobong 40 hari, nggak keluar-keluar. Ngapain? Dia sudah zikir di dalam kobong, putus kontak dengan orang. Nah, itu harus kita alami. Ketika kita ingin menapaki jalan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu proses. Nah, ada yang salah mengartikan uzlah itu lari dari tanggung jawab. Udah capek nih ngadepin masyarakat dan segala macam. Akhirnya apa? Dia uzlah tinggal di gunung, ditinggalin semuanya, anak bininya ditinggalin di gunung, tinggal di Solo jadi Tarsan. Nah itu lari dari tanggung jawab, itu bukan uzlah, Pak. Nah uzlah itu apa? Meninggalkan mengasingkan diri sementara waktu untuk nanti kembali kepada masyarakat. Makanya Imam Ghazali itu marah pada ulama-ulama yang tinggal di atas gunung, padahal dia alim, padahal dia punya ilmu luar biasa, tapi nggak mau terjun ke masyarakat. Dia lebih asik ibadah di atas gunung, pengen mendekatkan diri. Itu Imam Ghazali marah. Kamu punya tanggung jawab, kamu dikasih ilmu oleh Allah, itu amanah dari Allah untuk menerangi masyarakat. Nah itu yang salah, lari dari tanggung jawab. Tapi uzlah dalam proses pengenalan diri atau minimal khalwat itu sesuatu yang penting. Nah itu dikatakan innas salamata, sungguhnya keselamatan itu min afatil lisan, keselamatan dari lidah, itu adanya di uzlah. Jadi orang kalau pengen selamat dari omongan orang, ya sudah lari saja, tinggalkan hubungan dengan manusia. Aman itu, nggak ada yang ngomongin, nggak ada yang ngatain, nggak ada yang nyela, nggak ada yang kritik, nggak ada yang marah. Udah lebih tinggal di gunung, hutan sendirian, aman sudah. Tapi kalau mau masih hidup bermasyarakat, ya harus sabar di dalam mengatasi lidah dari orang lain. Ibu kalau mau selamat dari omongan orang, ya tinggal di gunung kan, tinggal di hutan. Tapi kalau masih tinggal di masyarakat, tinggal di kampung, dia mesti tahan dengan omongan. Kenapa? Ya karena omongan orang sesuatu yang tidak bisa kita ukur, Pak. Sesuatu yang tidak bisa kita kendalikan. Orang berbicara tentang kita, ngatain kita, menjelek-jelekan kita itu kan karena persepsi dia terhadap diri kita. Benar nggak, Pak? Betul kan? Iya. Ada orang benci kepada kita, itu kan persepsi dia, Pak. Yang memandang kita itu apalah, nyebelin lah atau ngeselin lah apa, sehingga dia nggak suka sama kita. Ya itu persepsi dia. Itu bisa kita rubah nggak? Nggak bisa. Sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Kita nasihatin kayak bagaimana juga, kalau sudah pikirannya jelek sama kita, kalau sudah pikirannya nggak suka sama kita, mau 1000 nasihat juga nggak bakalan masuk. Kenapa? Itu sudah jadi persepsi. Nah, makanya dalam filsafat ada yang mengatakan begini, Pak.
Sesuatu itu ada dua macam. Ada yang bisa kita rubah, ada yang tidak bisa kita rubah. Daripada kita menyibukkan diri dengan sesuatu yang tidak bisa kita rubah, maka fokuslah dengan sesuatu yang bisa kita rubah. Contohnya gimana? Ya tadi, apa persepsi orang kepada kita, apa pandangan orang kepada kita, itu sesuatu yang nggak bisa kita rubah. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita di dalam menghadapi itu. Benar nggak? Atau gampangnya gini lah. Kita setiap hari berangkat dari rumah ke kantor, harus melewati jalan itu. Dan jalan itu setiap pagi tol apa namanya? Jor. Setiap pagi macet. Itu sesuatu yang bisa kita rubah nggak? Bisa nggak? Kita nggak bisa merubah. Karena yang bisa merubah itu yang punya kuasa, yang bisa mengatur itu, perbaikan jalannya, entah apa rekayasa lalu lintas, itu yang punya kuasa. Kita ini sebagai pengguna jalan tidak bisa merubah hal itu. Yang bisa kita rubah apa? Sikap kita di dalam menghadapi kemacetan. Itu yang bisa kita rubah. Kalau kita mau sikapinya dengan kesel, ya sudah, setiap pagi kita kesel menghadapi macet. Akhirnya jadi darah tinggi, akhirnya jadi jantung. Gitu. Tapi kalau kita menerimanya dengan santai, bisa kan? Bisa. Bagaimana supaya terhindar dari macet? Apa berangkat lebih pagi? Kan? Ataupun kalau kita mau sabar menghadapi kemacetan, ya sambil menikmati sesuatu yang bisa kita nikmati. Setel ceramah di mobil, bisa kan? Bisa. Setel Quran di mobil, lalu apa namanya, setel bacaan Quran. Sambil macet kita bisa nikmati bacaan Quran. Itu yang bisa kita rubah. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sesuatu apa yang orang omongin tentang kita, itu biarin saja, kita nggak bisa rubah. Yang kita bisa rubah adalah bagaimana kita mensikapi itu. Terpancing nggak kita dengan omongan orang? Ikut marah kan itu dengan orang marah orang. Tapi kalau kita ngadepinnya dengan santai, ya aman kan? Jauh dari darah tinggi, jauh dari stroke, jauh dari apa namanya, nikmat jadi hidup. Ngapain kok orang yang kesel kita yang sakit? Iya Bu ya? Nah, orang yang mau kesel sama kita kok kitanya yang ikut-ikutan sakit? Biarin aja dia yang kesel. Kan juga dia sendiri yang darah tinggi. Kenapa kita ikut-ikutan jadi darah tinggi? Jangan mau Bu dibikin darah tinggi sama orang. Biarin aja mau marah persepsi itu dengan persepsi kamu kepada saya begitu, ya silakan. Yang penting saya tidak seperti itu. Hidup lebih santai. Berapa nih? Udah sore? 7 menit. Wa innal hurmata fi raddis syahawat. Dan sesungguhnya kehormatan atau kemuliaan itu fi raddis syahawat, di dalam menolak syahwat. Apa itu syahwat? Keinginan, dorongan, keinginan yang begitu kuat. Jadi jangan menganggap syahwat itu hanya sebatas nafsu seks, bukan. Jadi syahwat itu segala keinginan yang mendorong kuat sehingga kemudian sampai bisa menghalalkan segala cara. Itu syahwat. Termasuk syahwat jabatan, syahwat politik, syahwat harta benda, syahwat pengen jadi ketua masjid. Itu syahwat juga kan? Itu yang bisa mendorong seseorang menghalalkan berbagai itu syahwat. Nah, kemuliaan itu, kehormatan itu adanya di dalam menolak itu.
Artinya boleh kita menginginkan sesuatu, tapi jangan sampai dorongan itu menjadi kuat sehingga membutakan mata kita, membutakan mata hati kita, sehingga kemudian menempuh cara yang tidak elegan. Ada kan orang Pak pengen jabatan, saking kuatnya keinginannya sampai menjatuhkan orang, ada nggak? Bahkan bukan hanya menjatuhkan, mencelakakan orang. Ada yang begitu. Bisnis tanah, ya kan? Bisnis jual beli tanah, saking kepengennya supaya dia berhasil, supaya tanah ini bisa terjual dengan melalui dia. Orang lain juga ada yang menawarkan bahwa membeli, akhirnya apa? Dia dijatuhkan orang, dibunuh karakternya, atau bahkan mungkin bisa dicelakai. Nah itu syahwat dunia, syahwat harta, syahwat jabatan, syahwat politik. Nah kehormatan itu adanya di dalam menolak. Jadi jangan sampai keinginan itu menggunakan mata hati kita sehingga kemudian kita melakukan hal-hal yang tidak terhormat. Wa idza tamatta'a fi ayyamin tawilatin ay kamal intifa, sesungguhnya kesempurnaan kesenangan yang panjang itu nanti adanya di akhirat. Ay fil akhirah fil jannah. Jadi selama masih di dunia, ya kesenangannya bersifat semu. Betul nggak? Semu. Kita makan enak, senang nggak? Senang nggak Bu? Lama nggak bertahannya? Makanan enak nggak enak itu cuma lewat. Kalau sudah masuk perut rasanya sama semua. Betul nggak? Apalagi kalau sudah keluar dari nggak bisa kita itu santai itu tadi itu kan. Kita nggak pernah mikirin itu. Yang hanya kenikmatan makanan itu hanya sebatas di lidah. Panjangnya cuma sampai tenggorokan. Pas sudah masuk tenggorokan ya sudah sama semuanya. Yang membedakan itu hanya cap lidah. Apalagi kenikmatan apalagi? Pokoknya semua di dunia ini kenikmatannya semua. Tapi kenikmatan yang abadi, yang hakiki itu nanti adanya di akhirat, di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mala aidun ra'at wala udhun sami'at wala khatar ala qalbi bashar. Sesuatu yang belum pernah dilihat mata, belum pernah didengar telinga, belum pernah dirasakan hati manusia itu surga. Kalau di dunia ini cakep, yang kita lihat cakep cuma kulitnya doang. Betul nggak Bu? Ibu melihat saya cakep nggak? Kulitnya doang Bu. Coba ibu kupas kulitnya, pasti ibu nggak dengar. Betul nggak Pak? Bapak melihat istri cakep, kulit yang dilihat. Coba kulitnya kupas. Apalagi sekarang bukan cuma kulit, dempulnya juga tebal. Ketika dempulnya udah hilang ya aslinya kelihatan. Apa yang indah di dunia? Coba mobil yang mewah, benar nggak? Kulit Pak. Coba kulitnya casingnya kita buka, itu kelihatan mesinnya, kelihatan breakernya, kelihatan kabel-kabel, benar Pak? Joknya hebat, nikmat, duduk-dudukinnya enak tuh mobil mewah itu. Coba buka kulitnya, busa per isinya, udah jelek. Makanya keindahan di dunia itu hanya keindahan semu. Tapi kenikmatan yang sesungguhnya nanti kenikmatan di akhir. Nah, yang terakhir, wa inna sabra fi ayyamin qalilatin. Sesungguhnya sabar itu ay masyaqu adza'il awamir wa tahammulil marazi wa anistinabil manahi. Itu sabar di dalam melaksanakan perintah, menanggung penderitaan dan menjauhi larangan. Itu fi ayyamin qalilatin ay fi dunya, di dunia. Jadi di dunia ini cuma satu tadi, syukur dan sabar. Syukur dalam menerima pemberian Allah,
menikmati hidup, sabar di dalam menghadapi ujian. Nah, itu tadi prinsipnya Bu, ya Bu ya. Ya Bu, sesuatu yang tidak bisa kita rubah jangan dipikir, tapi pikirkan apa yang bisa kita rubah. Sikap kita, akhlak kita kepada orang, pergaulan kita yang baik itu menjadi tanggung jawab kita dan itu yang bisa kita atur. Tapi orang bersikap kepada kita itu nggak bisa kita atur. Makanya yang terpenting adalah bagaimana kita ini menjadi baik. Bagaimana kita menghadapi orang dengan baik. Bagaimana kita berakhlak dengan baik. Orang bersikap kepada kita, biarkan terjadinya aman tanggung jawab masing-masing. Itu sesuatu yang tidak bisa kita ubah. Tapi jangan lupa bahwa setiap kebaikan pasti akan berbuah kebaikan. Kalau kita baik sama orang, nggak mungkin orang itu selamanya jelek sama kita. Kalau kita baik, maka insya Allah sekeras apapun, kalau ditempuh dengan kebaikan, pasti lama-lama akan luluh. Sekeras apapun batu, kalau ditetesi air bertahun-tahun, lama-lama akan bolong. Itulah yang disebut dengan ulama, ada yang menamakannya dengan Ibnu Hajar. Ada ulama besar namanya Ibnu Hajar, anaknya batu. Kenapa disebut anaknya batu? Karena beliau mengambil pelajaran dari batu yang ditetesi air. Dia belajar sekian tahun, bebel, nggak bisa nerima, ilmunya nggak masuk-masuk. Akhirnya apa? Dia singgah di satu tempat di pinggir kali, dia lihat ada batu bolong. Kenapa batu bisa bolong? Ternyata setiap ditetesin air. Jadi ada air yang menetes yang selalu jatuh ke atas batu sampai batunya bolong. Dari situ dia mengambil pelajaran. Oh, batu saja sekeras apapun bisa bolong dengan tetesan air yang lembut. Lembut air itu kan, iya kan. Nah begitu juga kelembutan, Pak. Sekeras apapun hati orang, kalau kita hadapi dengan kelembutan, pasti lama-lama akan bolong. Nah makanya yang terpenting adalah baik bagi diri kita, bersikap baik, berakhlak baik, hadapi segala sesuatu dengan sikap yang baik, dengan akhlak yang baik, maka kekerasan apapun akan menjadi bolong lama-lama. Nah itu mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita, dan nasihat-nasihat ini menjadi iktibar buat kita semua sehingga kita dapat bersikap lebih baik di dalam kehidupan ini. Amin. Amin. Ya Alamin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم بحق الفاتحة وبسر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعجزة الفاتحة وبشفاعة الفاتحة وبجاه من أنزلت عليه سورة الفاتحة نبينا ورسولك محمد صلى الله عليه وسلم أن تفتح علينا أبواب الخير واجعلنا من أهل الخير وانفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم اجعلنا وأولادنا وذريتنا وجيراننا وتلاميذنا وأصحابنا وجماعتنا من أهل العلم والخير ولا تجعلنا وإياهم من أهل الشر والضير. ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.